Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini merupakan bagian dari materi yang akan kita PSAT-kan ya. Jadi untuk sistem gerak ini kita akan membahas mulai dari sistem gerak alat gerak aktif maupun pasif ya, mulai dari tulang sampai dengan otot. Baik, kita mulai bahwa tulang sebagai alat gerak pasif dia akan membentuk rangka ya. Rangka itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular ya. Rangka aksial itu sendiri dia terdiri dari tulang tengkorak, kemudian tulang-tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang ya, kemudian tulang rusuk atau kosta, kemudian tulang sternum. Tulang tengkorak ini merupakan satu tulang yang terdiri atas lempengan-lempengan tulang gitu yang dipersatukan oleh persendian ya. Sendinya kita sebut dengan sendi sinartrosis atau sendi mati begitu, karena tulang-tulang lempeng-lempeng pada tulang tengkorak ini nggak bisa digerakin, jadi disebut sendi mati ya. Nah, kemudian tulang belakang itu terdiri dari beberapa segmen, diantaranya segmen-segmen tulang leher atau cervicalis, tulang punggung atau thoracalis, tulang pinggang atau lumbalis, tulang sacrum dan coccygeum ya. Coccygeus ya. Tulang disebutnya tulang kelangkang dan tulang ekor gitu ya. Kemudian juga rangka aksial juga terdiri dari tulang kosta ya, atau tulang rusuk dan tulang dada yaitu sternum. Sedangkan apendikular itu terdiri dari gelang-gelang bahu yang menyokong ekstremitas atas dan gelang-gelang panggul yang menyokong ekstremitas bagian bawah. Apa saja alat-alat yang menyokong yang menyusun tulang anggota gerak atas, diantaranya adalah tulang lengan atas atau humerus, kemudian tulang radius atau tulang pengumpil yang sejajar dengan jempol gitu ya. Jadi kalau menentukan mana sih radius, mana ulna, ini bukan hasta, ini ulna ya. Mana radius, mana ulna, itu kita lihat aja posisi jempolnya. Yang sejajar dengan jempol ini itu adalah ruang tulang pengumpil atau tulang radius, sedangkan yang berseberangan dengan radius adalah tulang ulna, udah pasti ya. Kemudian ada telapak tangan atau karpus, ada metakarpus, dan juga ada jari-jari atau falanges. Sedangkan alat gerak bagian bawah terdiri dari femur atau tulang paha ya, kemudian ada patella atau tulang tempurung, ada tibia yang ini yang merupakan tulang kering gitu ya, tulangnya cukup besar, tulang kering disebutnya. Kemudian tulang betis atau fibula yang nanti dilapisi dengan otot-otot betis ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki atau tarsus, telapak kakinya disebut metatarsus dan jari-jarinya kita sebut phalanges. Nah, tulang-tulang juga mengalami artikulasi ya, artinya hubungan tulang-tulang itu atau artikulasi itu kita bagi menjadi tiga ya. Ada sinartrosis tadi yang Ibu jelaskan, contohnya adalah hubungan antara lempeng-lempeng tulang tengkorak ya. Itu merupakan hubungan dua tulang yang nggak bisa digerakin, disebutnya sinartrosis, sinfibrosis kalau pada tengkorak kepala gitu. Tapi kalau pada simpipis pubis misalkan di sini ya, itu kita sebut sebagai sinartrosis, sinkondrosis, karena dihubungkan oleh jaringan tulang rawan. Sekali lagi, sinartrosis itu disebut sendi mati. Kenapa? Karena nggak bisa digerakin. Ya, ada dua macam sinartrosis, sinfibrosis yang bisa kita temukan, hubungan sendi-sendi yang menghubungkan lempeng-lempeng tulang tengkorak, dan sinartrosis, sinkondrosis yang mana hubungan tulang-tulang simpipis pubis ini dihubungkan oleh tulang rawan ya, tapi nggak bisa digerakin sekali lagi. Kemudian ada ampiartrosis yang bisa digerakin meskipun gerakannya sangat terbatas, dan diartrosis yang ada di sini ini adalah sendi-sendi diartrosis ya, dimana hubungan dua tulang yang bisa bergerak secara bebas, diantaranya adalah sendi peluru. Contohnya adalah hubungan antara gelang panggul dengan tulang paha ya, itu sendi peluru, gerakannya 360 derajat, gerakannya sangat bebas. Di sini juga bisa pada hubungan antara tulang lengan atas kita dengan scapula dan clavikula juga ini ya. Ini juga merupakan sendi peluru yang gerakannya sangat bebas, bisa memutar dan lain sebagainya. Kemudian sendi engsel ini berporos satu ya, jadi dia bisa bergerak, digerakannya ke satu arah aja sendi engsel teh ya.
Di antaranya pada sikut, pada lutut. Kemudian juga bisa kita temukan sendi engsel itu pada hubungan ruas-ruas jari nih. Ruas-ruas jari kita itu juga, kita kalau menekuk jari kita itu hanya bisa ke satu arah aja ya, nggak bisa di arah sebaliknya gitu. Ada sendi pelana, misalkan hubungan antara ruas-ruas jari kita dengan tarsus ya, dengan pergelangan tangan, itu juga kan sendinya sendi pelana, seperti orang naik kuda gerakannya ya, dan lain-lainnya, sendi gulung, sendi luncur, dan sendi putar ya. Kemudian untuk bagian otot yang harus kalian pelajari adalah bagaimana mekanisme gerak otot ya. Jadi pada otot itu, terutama otot-otot yang menyusun yang nempel ke rangka tubuh kita ya, otot-otot lurik itu biasa kita temukan garis terang gelap, maka disebut otot lurik. Nah, si garis terang dan gelap ini sesungguhnya adalah satu kesan yang disebabkan oleh keberadaan dari aktin dan miosin. Aktin itu merupakan protein otot yang tipis, miosin merupakan protein otot yang tebal. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, satu segmen dari sebuah otot itu terdiri dari beberapa zona atau terdiri dari beberapa bagian lah, katakanlah begitu. Yang pertama adalah yang harus kamu ingat-ingat adalah zona H. Nih, zona H ini kalau kamu lihat di sini, ini zona H itu adalah suatu zona yang hanya ditempati oleh protein atau protein tebal dari otot atau miosin ya. Sedangkan pita I ya, ini merupakan satu bagian yang mana hanya tersusun dari aktin saja. Jadi kalau yang tersusun atas miosin saja zona H, yang tersusun atas aktin saja itu disebut pita I. Sedangkan pita A itu adalah satu bagian yang tersusun atas aktin dan miosin. Jadi kalau aktin miosin numpuk gitu, itu jadinya pita A disebutnya ya. Nah, ketika terjadi kontraksi, nanti si aktin akan meluncur di atas miosin, bergerak saling mendekat, ini mendekat ya, yang ini menuju ke kiri, ini menuju ke kanan, sehingga nanti garis yang ada di tengah sini ya, alias zona H ini nanti akan menyempit kalau kontraksi. Nah, ketika terjadi pergeseran si aktin menuju ke arah-arah berlawanan, posisi zona I ini juga ikut menyempit. Jadi nanti pada saat kontraksi ditandai dengan menyempitnya ya zona H dan pita I. Sedangkan pita A, daerah di mana terjadi penumpukan aktin miosin akan makin melebar begitu ya. Nanti akibatnya secara kasat mata begitu ya, disebabkan karena menyempitnya daerah-daerah zona H, kemudian pita ini akan mengakibatkan penampakan si otot kita menjadi lebih pendek ya, menjadi lebih pendek itu dalam keadaan kontraksi. Sedangkan relaksasi ya sebaliknya gitu ya, nanti si aktin akan bergerak saling menjauh sehingga zona H kembali melebar, kemudian pita I juga kembali melebar ya. Nah, yang harus kalian ingat-ingat bahwa pada gerak otot itu terjadi bisa sinergis, bisa antagonis ya. Kalau sinergis ini kerja dua otot atau lebih, di mana si gerakan ototnya itu akan menghasilkan satu gerakan yang sama. Sedangkan yang antagonis berarti ya tinggal dibalikin, dua otot bekerja dengan tujuan arah yang berlawanan. Contohnya adalah gerak fleksor dan ekstensor seperti di sini ya. Jadi fleksi dan ekstensi seperti ini. Ini ada dua otot yang berperan bekerja berlawanan. Pada saat fleksi ini si bisep berkontraksi dan trisepnya relaksasi ya. Tapi kalau pada saat ekstensi, bisepnya justru yang relaksasi, trisepnya yang berkontraksi. Atau gerakan lain seperti gerakan menengadah dan menunduk, elevasi depresi, gerakan eversi dan inversi pada saat kita menggerakkan telapak kaki kita menghadap ke dalam dan keluar. Kemudian gerak abduksi aduksi, ini bisa juga terjadi pada saat kita merentangkan tangan dan mendekatkan tangan ke sumbu tubuh ya. Jadi pada saat kita dalam kondisi rentang tangan atau dalam kondisi siap siaga seperti itu adalah gerakannya abduksi dan aduksi. Aduksi itu menuju pada sumbu tubuh, kalau abduksi melebar ya, menjauhi sumbu tubuh. Atau juga pronasi supinasi pada saat kita menelungkupkan dan menengadahkan tangan.
Nah, itu anak-anak kira-kira bahan yang akan keluar di sistem gerak. Silahkan kalian pelajari lagi. Mohon maaf suara ibu semakin meredup-meredup saja ya, karena satu dan lain hal. Terima kasih, selamat belajar ya. Assalamualaikum.